Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferdina Deborah dari kelas TYDA dengan NIM 270247291. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek karakter building kami yang berjudul Kesetaraan Akses Air Bersih, Studi Kasus dan Solusi Berbasis Masyarakat di Pedesaan dan Perkotaan. Sebagai bagian dari kontribusi terhadap SDGs ke-6, yaitu Clean Water and Sanitation, proyek ini sangat bermakna karena berbicara tentang kebutuhan dasar manusia yang sering kita anggap sepele, yaitu air bersih. Next. Kita semua tahu bahwa air bersih adalah hak dasar setiap manusia. Namun realitanya masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkannya, terutama di wilayah pedesaan. Sementara masyarakat kota umumnya sudah bisa menikmati air dari PDAM dengan kualitas yang lebih terjamin. Masyarakat di desa masih harus mengandalkan air hujan, sumur gali, bahkan air sungai yang tercemar. Salah satu contoh yang kami angkat adalah kasus Sungai Winongo, di mana pencemaran akibat sampah rumah tangga menyebabkan penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Hal ini mencerminkan tidak hanya masalah lingkungan, tapi juga ketimpangan sosial dan ketidakadilan akses hak dasar. Maka penting bagi kami untuk menjadikan ini fokus proyek sebagai bentuk nyata kepedulian kami terhadap pembangunan berkelanjutan. Next. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan kunci. Pertama, apa penyebab utama dari kesenjangan akses air bersih di antara kota dan desa? Kedua, bagaimana cara meningkatkan investasi fasilitas air bersih di pedesaan yang notabene sering tertinggal dalam pembangunan infrastruktur? Dan yang ketiga, apa saja kendala terbesar yang menyebabkan sulitnya pemerataan air bersih, serta bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya melakukan wawancara simulatif dengan narasi berdasarkan kondisi nyata masyarakat Dusun Cibiru di daerah Gunung Manglayang. Di sana, warga masih mengandalkan air hujan atau sumur gali. Saat musim kemarau, mereka harus menempuh jarak jauh untuk mengambil air dari sumber yang belum tentu aman. Banyak yang mengalami penyakit kulit dan gangguan pencernaan. Dan beberapa yang menyentuh, warga menyampaikan harapan sederhana, seperti mereka ingin teknologi murah yang bisa menyaring air dan ingin anak muda seperti kita turut membantu memberikan solusi. Dari hasil temuan itu, kami merancang beberapa solusi yang kami nilai relevan dan bisa diterapkan. Yang pertama, pembuatan sumur bor berbasis komunitas di daerah yang tidak terjangkau PDAM. Kedua, sistem penampungan air hujan dan filtrasi sederhana yang bisa dibangun dengan biaya rendah dan gotong royong. Ketiga, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi, cara menjaga sumber air, dan penggunaan air secara hemat. Keempat, kolaborasi dengan pemerintah, daerah, dan PDAM agar solusi tidak berhenti di ide, tapi benar-benar bisa dijalankan. Dan yang paling penting adalah pelibatan generasi muda seperti kita mahasiswa untuk menjadi motor penggerak perubahan. Secara pribadi, proyek ini memberikan banyak pelajaran hidup untuk saya. Pertama, saya belajar adaptability. Awalnya saya ingin turun langsung ke lapangan, tapi karena kendala waktu dan lokasi, saya memilih pendekatan wawancara simulatif. Walaupun begitu, saya tetap menjaga kualitas data dan validitas narasi. Kedua, saya belajar tentang pentingnya kolaborasi. Dalam kelompok, kami saling berdiskusi soal isi naskah, susunan pertanyaan, dan cara menyampaikan hasil dengan menarik. Dan ketiga, saya mendapatkan kesadaran sosial yang mendalam ketika saya menuliskan kisah-kisah dari warga desa. Saya tersadar bahwa hal sederhana seperti air bersih yang saya gunakan tiap hari bisa jadi mimpi yang sulit dicapai bagi orang lain. Saya belajar untuk lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih ingin terlibat aktif sebagai mahasiswa yang bukan hanya paham teori, tapi juga mau mencari solusi nyata. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa akses air bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak semua warga negara. Proyek ini menyadarkan saya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil,
dan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan yang menciptakan dampak sosial melalui ide, tindakan, dan kolaborasi. Mari kita jadikan proyek ini sebagai awal keterlibatan kita dalam membangun Indonesia yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga proyek ini bisa memberi inspirasi dan membuka kesadaran kita semua. Saya Firina Deborah, undur diri.